Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau at-thayyibin at-tahirin, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kula panjenengan sami kempal wonten Masjid An-Nur yang seperti namanya insyaallah nggih sekarang bersinar nggih Pak nggih. Masyaallah. Barakallahu fikum nggih para DKM. Yang saya berharap insyaallah berdoa mudah-mudahan dari Masjid An-Nur ini akan lahir para penghafal Al-Qur'an. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah putra putri dari hadirin Bapak dan Ibu yang hadir di pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur semoga rahmatullah taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul di salah satu bait min buyutillah. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah milik Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa khusyatumur rahmah wa khafatumul malaikah wa taqarru fi man indaha kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa? Tidaklah berkumpul ya, suatu kaum fi baitin min buyutillah, ya, di salah satu rumah dari rumah milik Allah Ta'ala yang mereka yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, kemudian saling mengingatkan di antara mereka, kecuali Allah akan memberikan 4 keistimewaan, 4 keutamaan. Ongkos tunggal napa? Akan diturunkan kepada mereka sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Ya, menika ongkos tunggal. Ya. Akan turun apa? Ketenangan. Jenengan nek kumpul kados ngeten nggih. Ya, sudah lupa nggih, utange lali. Nah, nek bar balik kelingan melih nggih Pak nggih. Ini apa? Berkat ya, berkumpulnya kita di majelis al-ilm. Ya, maka Allah memberikan sakinah, ketenangan. Ya. Kemudian engkau kalih napa? Yang kedua, Allah akan ya berikan rahmatnya. Ya. Allah menika napa? Gadah 100 rahmat. Pinten, Mbak? 100. Ya, 100 rahmat ya, yang diturunkan di dunia hanya 1. Berarti tesih pinten? 99. Nek jenengan kan milih pundi, Pak? Pilih pundi, Pak? Bu. Ibu-ibu pilih sing setunggal napa sing 99? Setunggal. Setunggal sing ya Bu. Ya, Masya Allah. Ya kita
milih yang 99, Bu. Karena apa? Satu itu diturunkan apa? Rebutan ya. Untuk manusia, kemudian apa? Untuk jin. Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ya, binatangnya ya. Subhanallah, itu satu ya, rebutan. Ya. Menikah mawon apa? Mboten telas, leres, Bu. Ya, enggak habis. Bagaimana 99 ya? Yang ini disiapkan. Kata Allah Ta'ala, Pak, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. A'datul ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis qudsi, Pak. Ya. Jadi aku siapkan apa? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya. Surga yang mala ainun ru'at, belum pernah nopo dilihat mata. Wala udunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, terbesit dalam apa? Hati aja belum pernah. Niku saking napa? Indahnya surga. Ya. Saking indahnya surga. Maka enggak aneh ketika apa? Generasi salafun saleh. Ya. Generasi awal. Ya, yang menemani sahabat, menemani Nabi, ya. Generasi terbaik. Mereka sosok yang luar biasa, Pak. Ya. Para pemberani, anak-anak muda yang hebat. Ya. Ada kisah, ya. Ketika perang Badar meletus. Ya. Ada 2 anak yang belum 15 tahun, Pak, umurnya, Pak. Namanya Mu'ad ibnu Afraq. Yang kedua Mu'ad ibnu Amr ibnu Jamuh. Niki saudara sepupuan, Pak. Ya. Jadi ketika meletus perang Badar itu 300 sekian ya, lawan 1000, Pak. Itu jumlahnya enggak sebanding ya, Pak. Enggak sebanding. Sampai ada anak kecil yang ikut di perang itu, sampai Abdurrahman bin Auf kaget. Salah satu dari mereka apa? Mendekati Abdurrahman bin Auf. Ya ammi, wahai paman. Ada apa, nak? Ini perang besar, kamu ngapain di sini? Subhanallah. Apa kata Mu'ad ini, Pak? Tunjukkan kepadaku, wahai paman, yang namanya Abu Jahal itu yang mana? Ya. Kamu ada apa dengan Abu Jahal? Demi Allah, saya dengar katanya manusia yang satu ini ya, sering menghina, ya, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masya Allah, demi Allah ya, aku akan tebas batang lehernya dengan pedangku ini, wahai pamanku. Coba, Pak, anak kecil kalau di kita ngapain, Pak? Main game ya, Bang. Main game sampai tangannya jadi jempol kabeh ya, Bang. Play seton. Nah, itu mainnya seton dimainkan ke PS nggih. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita mendidik anak-anak kita nggih, Bu. Ya, generasi penerus, Bu, anak-anak itu, Bu. Saya tahun 90-an itu lulusan As-Salam, Pak, nggih. Ya, Ustadz Oman itu teman saya nggih. Ya. Masya Allah, saya lulusan As-Salam nggih. Mbah Bilal itu Masya Allah, beliau guru kami, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada beliau. Ya, beliau luar biasa nggih. Ya. Dan saya nggih dereng kenalan nggih. Kula ponakane jirah nggih. Nah, sate nah, jenengan mesti ngerti nek wong masaran nggih. Lah nika budhe kula nggih. Ya. Jirah dodo nggih, Pak nggih. Nah menika Pakde kula nggih, masyaallah. Alirham. Nggih. Dados kula asli masaran nggih.
asli Masaran. Ya, RT 29 nggih Pak nggih. Baik. Kita lanjutkan. Ya, Masya Allah ya. Generasi Al-Qur'an. Sehingga apa? Anak sekecil itu apa? Berani maju di medan jihad. Sampai akhirnya ditunjukkan itu loh yang dikawal oleh panglima-panglima yang kuat itulah Abu Jahal. Subhanallah, dia lihat ke depan ternyata apa? Kanan kirinya itu sudah membawa pedang, Pak. Dan di antaranya di situ ada Ikrimah, Pak. Ikrimah itu anaknya. Dan Ikrimah itu panglima perang yang gagah berani, Pak, kuat. Ya, tapi anak kecil ini nggak takut, Pak. Dia langsung merangsak ke depan. Kemudian satunya lagi saudaranya juga tanya sama dengan yang ditanyakan oleh saudaranya. Sehingga dua anak kecil ini langsung maju ke depan. Dan apa yang terjadi, Pak? Keduanya mampu menebas Abu Jahal. Walaupun salah satunya kehilangan tangan, ditebas oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Lihat, sampai akhirnya mendatangi Rasulullah, ya Rasul, aku membunuh Abu Jahal. Kata Rasul, apakah pedangmu sudah kamu bersihkan? Belum. Ternyata pedang kedua anak ini dilihat oleh Rasulullah, apa? Oh iya benar, kalian berdua membunuh Abu Jahal. Ya. Subhanallah, anak kecil kok bisa sehebat itu? Ya. Ini parenting dari siapa, Bu? Kalau kita sekarang ya, ibu-ibu bisa ini apa? Belajar parenting ya, Bu. Padahal parenting yang paling hebat itu apa? Di tangan orang tuanya. Doa. Sepertiga malam terakhir, Bu, Pak nggih. Jenengan bangun. Ya, nanti dibaca di surat Adz-Dzariyat. Di situ Allah berfirman apa? Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah ini, Pak. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya apa? Orang yang bertakwa disiapkan apa? Surga yang mengalir apa? Ya. Di dalamnya mata air. Ya. Itu adalah apa? Sebab dulu dia di dunia dia mengamalkan, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan apa? Ciri orang yang bertakwa adalah apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika sepertiga malam terakhir apa? Mereka bangun. Tidurnya sedikit. Ampun, ditambahi sedikit. Nah, ditambahi jadi sedikit-sedikit tidur. Jadi akeh ya. Enggak, orang beriman enggak. Dia tidurnya sedikit. Kemudian apa? Dia bangun sholat malam. Nah ini, Bu, ibu-ibu kalau mau anaknya sukses angkat tangannya. Ya, sholat minimal ya 2 rakaat. Sholat apa, Bu? Tahajud. Ya. Bacaannya monggo silahkan, yang bisa panjang baca panjang. Saya tadi mau selesaikan Ar-Rahman, saya takut nanti saya salam enggak ada orang nanti. Makanya saya baca ya enggak sampai selesai nggih. Ya, padahal ini kalau selesai indah sekali nggih, Bu. Ya, ada satu ayat yang itu diulang 31 kali nggih, Bu nggih. Saking napa? Katae nikmat nggih. Akeh nikmat engkang napa? Allah berikan kepada kita semua. Maka ditanya Allah Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang engkau ingkari wahai manusia?
Ya, dulu kita nggak ada, Bu. Leres, Bu. Pak, Allah adakan melalui pernikahan kedua orang tua kita. Maka orang tua itu berjasa, Bu, Pak. Tapi anehnya anak-anak sekarang, ya, anak-anak zaman now, ya, mereka tidak tahu cara berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ketika dia sukses, dia lupa sama orang tuanya. Bapak ibu njaluk duit dihitung utang. Ya Allah. Bapak utang sak yuta ya tak catet nggih. Lah nek jenengan dihitung utang pinten miliar, Bu? Utang jenengan nggih kalih bapak ibu panjenengan. Pinten, Bu? Ya, enggak terhitung, Bu. Subhanallah. Ya. Banyak sekali, Pak. Apalagi ibunda kita, bapak kita nggih. Ya. Ibu kita tuh luar biasa. Ya. Coba yang punya anak-anak kecil ini nggih, anaknya nangis jam 1 malam nggih. Dia bangun. Anaknya sakit, dia tidak tidur. Nggih. Ini ibu kita. Bapak kita mencari nafkah, keluar. Apa nenek wis jam napa tanggal 10 nggih, wah ini bayaran ya SPP anak nggih. Bapak-bapak enten pundi Pak nek enten tagihan, Pak? Ora duwe duit ditagih kalih anake, Pak sesuk mbayar SPP. Enten pundi, Pak? Mancing. Subhanallah, pengalaman nih. Ya. Keluar, Pak. Ya, neng warung kopi nggih, warung hek. Ya. Napa? Goleki koncone. Ngapa? Golek utangan. Subhanallah. Aku tak utang sik anakku bayar SPP nggih. Kok ya. Nek duwe tak balik nggih. Subhanallah. Sampai dia relakan apa? Ya, malu itu dihilangkan, Pak. Itu sosok bapak demi anaknya sekolah. Oh, luar biasa nggih. Ya. Bapak ibu kita itu luar biasa, sosok yang luar biasa, Pak. Makanya saya merasakan ketika mereka sudah tidak ada, ya. Mungkin kalau mereka masih ada kita biasa-biasa saja, Pak. Ya. Tapi ketika sudah kita kehilangan, Bu, saya ya, orang tua saya sudah meninggal semua, Allahyarhamhuma. Ya, saya merasakan, Bu. Ketika saya merantau, pulang, ya, dulu sudah di bayangan itu orang tua, ibu, bapak. Ya. Ternyata memang hidup itu perjuangan, Bu. Ya. Hidup itu apa dikatakan dalam surat Al-Mulk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan apa? Khalaqal mauta, kematian dan kehidupan apa? Liyabluwakum, kanggo nguji kowe kabeh. Sopo sing paling apik amale, ahsanu amalan, ngangge isim tafdil. Yang paling baik amalnya, itulah ya ujian kita, Bu, Pak nggih. Ya. Kalau kita tanya mungkin ada yang sudah yuswane 60 lebih nggih, Pak nggih. Enten sing 7 dosa enten, Pak. Enten, masyaallah. Luar biasa, Pak, jenengan dikasih umur panjang nggih. Mudah-mudahan dalam ketaatan, Pak. Orang yang baik apa kata Rasulullah? Orang yang panjang umurnya dalam kebaikan. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau yang umum nggih, umatnya Nabi Muhammad pinten, Pak? Yuswane paling antawis pinten? Suwidak dumugi 7 dosa. Berarti sing pun kepala 6 jenengan siap-siap. Ustaz medeni, mboten medeni nggih. Ini kenyataan, Pak. Ya. Kita merasakan, oh iya aku wis tuwa ya, Masya Allah. Yang dulu gagah nggih, sekarang jalan 100 meter harus berhenti nggih, Pak. Leren sik. Nah, itulah usia, Pak. Ndak bisa dibohongi, Pak. Ya. Biyen gagah ganteng nggih, Pak. Untune saiki wis sombong kabeh.
Ya. Nggih. Itu sudah tanda, Pak, nggih. Tanda-tanda kematian, dan kita akan meninggalkan dunia ini, Pak. Ya. Dunia akan kita tinggalkan. Ya. Kita akan masuk alam berikutnya, itu alam barzah. Yang ketika apa? Datang kematian apa? Dalam surat Al-Mu'minun 99 sampai 100 apa? Mereka, harapan mereka apa? Dia katakan qul rabbirji'un. Ya Allah, apa? Balikkan aku ke dunia. La'ali a'malun sholihan fima taraktu. Untuk apa, Pak? Ya, untuk beramal. Amalan yang aku dulu tinggalkan. Tapi Allah bantah, kalla. Enggak, sekali-kali enggak bisa. Ya, wong mati ora obah nek obah medeni bocah. Orang mati enggak bisa balik, Pak, enggak bisa. Sedangkan kalau mereka diizinkan apa? Ingin beramal. Ya. Tapi enggak bisa. Ya, ya sudah, disitulah nanti penyesalan. Bahkan orang yang baik pun menyesal, nggih, Pak. Nyeselin apa? Kenapa aku enggak beramal lebih banyak lagi? Ternyata apa? Nikmat kubur itu ada, nggih, Pak, nggih. Ada nikmat kubur. Ya. Siksa kubur ada enggak, Ustaz? Ada. Enten sing ngeyel, aku tanggone kuburan ya ora pernah krungu, Ustaz. Lah nek jenengan dikrungokke ra doyan sate jenengan, nggih, Bu. Nggih, Bu, nggih. Ya, coba kalau disiksa ya, orang disiksa di kubur itu jenengan dikrungokke, Bu. Jenengan wis ra enak mangan, ra enak ngombe. Leres, Pak. Maka ini hikmah. Kenapa kita enggak diperdengarkan siksa kubur? Ya. Iya, subhanallah. Coba kalau kita didengarkan, Pak. Kita enggak nyaman hidup di dunia ini, Pak. Neratap terus nggih dina betina nggih, Pak. Lihat napa digebuki nggih, subhanallah. Ya. Siksa kubur, azab ya, nikmat kubur itu ada. Ya. Dan itu kita enggak tahu, Pak, di alam barzah berapa tahun nggih. Ya. Katakan 1000 tahun ya, Rasul udah 1000 tahun lebih nggih, Pak nggih. 1000 tahun, di dunia 60 sampai 70. Nanti alam berikutnya berapa? Di yaumul kiamah nanti ketika apa? Matahari diturunkan qadromil 50.000 tahun, Pak, Bu. 50.000 tahun. Panas yang sangat menyengat. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ya. Baru yang terakhir nanti apa? Ada namanya alam akhirat, Bu. Apakah surga atau neraka? Kita nggak tahu, tapi kita berdoa nih, Bu, nggih. Kita berharap mudah-mudahan yang kumpul di sini masuk surga. Allahumma amin. Nggih. Kalau jenengan sudah masuk surga, masya Allah, nikmat, Bu. Dunia itu kecil, ya, kecil sekali, Bu. Tidak ada ya sekuku hitamnya nikmat surga, Bu. Long siji dibanding pinten 99. Ya. 1 dilawan 99, Bu. Makanya kita diuji Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang yang dia itu tekun ya, memegang agamanya, sholat 5 waktu ya. Ya. Dia jalankan, Pak, yang laki-laki di masjid ya, Pak ya. Ibu-ibu nek ngertos garwane kok salate neng ngomah mengke mang jilbab, Ibu, bojo jenengan, Bu. Berarti suami solehah nggih. Mosok nggih wong lanang kok salate neng omah, laki-laki di masjid, Pak. Ini ibu-ibu monggo silahkan, mau di rumah silahkan, di masjid tidak apa-apa, yang penting menjaga diri. Di rumah lebih baik. Ini yang ibu-ibu, yang mak-mak nggih. Tapi kalau yang bapak-bapak jenengan di masjid, Pak. Ya, tekun megang agama ini, Pak. Ya, gondelan tekan. Apa tekan kita? Al-Quran dan Sunnah, Pak. Ya, Al-Quran dan Sunnah. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ya.
Ini Masya Allah 23 tahun Pak, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk yang gigih untuk menghafal Al-Quran? Atau dibalik pertanyaannya, sudah berapa juz yang kita hafal? Ini mulai kita menunduk nih Pak. Subhanallah. Ya, sudah berapa juz yang kita hafal Pak? Berapa surat? Dari 114 ya, surat ini paling tidak minimal Pak Bu nggih. Juz 30. Juz amma. Dikatakan juz amma karena diawali dengan apa? Amma yatasaalun. Nah, itu makanya disebut juz amma. Itu ada 37 surat Pak Bu nggih. Berarti sepertiga nggih. Itu ada di juz 30 Pak. Sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Maka minimal dengan modal itu Pak Bu nggih. Ya. Kalau yang masih muda, langkah jenengan masih panjang. Para sahabat. Kata sahabat Ali apa? Dunia akan kalian tinggalkan, irtahalatid dunya mudbiratan wal akhiratu muqbilatan walikuli wahidin minhuma banun fatakunu abna'il akhirah wala takunu abna'id dunya fa innal yauma amal wala hisab wa ghudan ya hisab wala amal wa ghudan amal wala hisab. Sahabat Ali Pak, menantu Rasulullah, ya, dinikahkan dengan putri beliau Fatimah. Beliau pernah mengatakan apa? Menasihati kita. Niki dugi jam pinten? Pak DKM. Suruh nggih. Tesih pinten menit, Pak? Lumayan nggih. Baik, saya lanjutkan. Beliau menasihati apa? Dunia akan kalian tinggalkan di belakang kalian, sedangkan akhirat terpampang di hadapan kalian. Dan setiap kalian adalah anak-anak. Fatakunu abnail akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu abnaid dunya. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Dunia ini capek nggih, Bu? Bu, capek mboten Bu jenengan, Bu? Bapak-bapak capek mboten, Pak? Capek, Pak nggih. Itulah dunia, Pak. Hari-harinya ya kayak gini aja. Sing sugih ya kaya ngono, nggih Pak nggih. Ayo sing sugih niku nek mangan ping pinten, Bu? Kula tanglet. Ping 3 nggih. Enten sing ping 4, Ustaz. Yo enten paling ping 4. Ping 5 wani ora? Oh, mengke napa? Gulane naik nggih, Pak. Ya. Paling 3 Pak itu nggih. 3 kali. Itulah dunia Pak, terbatas. Yang kaya, yang miskin nggih. Ya, sudah nggak sanggup Bu, ya. Walaupun kita punya nggih di tangan kita untuk jajan, tapi terbatas Bu, itulah dunia. Ya, nggak mampu lebih dari itu. Beda dengan akhirat Pak. Kalau sudah masuk surga Bu, masya Allah, itu nanti dikasih 2 bidadari, itu yang paling rendah nggih. Nah ini bapak-bapak kalau sudah ngomong bidadari dah senyum-senyum nggih, luar biasa nggih. Lah aku engko apa Ustaz yang emak-emak nggih. Napa enten bidodoro? Nanti ibu-ibu jadi ratunya bidadari, Bu. Oh, keren nggih jenengan nggih. Iya, ratunya bidadari. Ya. Dikasih 2 bidadari, subhanallah. Kemudian setiap apa? Ya. Orang ya dikasihkan apa? Ya, 10.000 asrah alaf khadimin. 10.000 pelayan. Nah, kalau sekarang kita karyawan nggih, Pak. Kadang orang yang punya karyawan 300 ya wis kemaki nggih. Kementus. Oh, karyawanku 300 kayak. Punya rumah makan nggih. Masya Allah, baru 300 Mas nggih. Nanti di surga karyawan kita berapa? 10.000, Pak. Bu. Makanya jenengan yang dititipi harta, ampun masukkan hati, Pak. Harta di tangan. Nggih. Ada yang butuh untuk Islam, sudah berikan.
Gak usah takut, tidak mungkin orang miskin gara-gara apa? Sedekah, tidak ada ceritanya, Bu. Utsman itu sampai sekarang punya rekening, Bu. Itu ratusan miliar tiap tahun, tiap bulan masuk di rekening Utsman bin Affan. Iya, saya dapat kabar dulu waktu saya 2002 saya di Saudi, ya. Itu Masya Allah, negara yang luar biasa Arab Saudi, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Ini cerdasnya beliau ya Pak, 1400 tahun yang lalu mensedekahkan hartanya fi sabilillah. Ya. Iya, harta titipan, Bu, ya, Pak. Ya. Subhanallah, berikan. Ya. Nanti setiap apa? Pelayan tadi membawa 2 piring sofhatan. Ya. Yang pertama dari emas, yang kedua apa? Dari perak. Dan dia akan makan apa? Di piring yang kedua sama dengan piring yang pertama. Dan itu lezat, Bu, subhanallah. Ya, coba ini jenengan dikek wenehi napa? Ini sing cedak napa? Mie ayam napa niku? Mesagrim nggih. Gini Mas Agung gini. Ya, sederek kula nggih. Ya, napa ngene Pak niki nggih, masyaallah. 1 mie ayam jenengan nggih, 1 mangkok gede munjuk nggih. Didahar nikmat nggih, Pak. Nikmat. Kemudian dikasih mangkok yang kedua, kira-kira pripun, Bu? Sudah berkurang, Bu. Yang ketiga boleh. Ibu udah enggak sanggup, Mas. Ya. Itu dunia, Bu. Kalau di surga enggak. Ya. Piring yang kedua itu apa? Nikmat seperti piring yang pertama. Coba, padahal piringnya saking emas dan perak. Niku baru piringnya, Bu. Cacai pinten mau, Bu? 10 10.000 piring emas jenengan suka mboten, Bu? Masya Allah. Ini kalau kita cerita surga, Bu, maka kita menjadi orang-orang yang semangat. Fakunu abnail akhirah, kata Ali. Jadilah anak-anak surga, jangan menjadi anak-anak dunia. Dunia itu capek. Belum rumah tangga sing kadang nopo gocrek nggih, Bu, nggih. Wajar nek rumah tangga yang enggak kelahi nggih, Bu. Rasul aja nggih, istri-istrinya pernah lempar-lemparan apa? Pernah nggih. Istri Rasul ketika beliau ya di rumah Aisyah nggih, datang istri yang kedua nggih. Ya. Ya. Aisyah sedang bikin adonan piring napa? Roti, Bu. Kemudian istri satunya lagi duduk di samping Rasul nggih. Ya. Ternyata apa? Kata Aisyah, "Hei, makan ini." Enggak mau, ya. Apa lupa saya namanya ini ya. Makan enggak? Tak lempar mulut apa? Mukamu kalau enggak mau. Enggak, lempar bener, Bu, cepok kena mukanya istri yang satunya, Bu. Subhanallah. Akhirnya apa? Rasul langsung angkat nggih kakinya nggih. Ini berarti apa? Isyarat nggih. Aku kon bales nggih. Akhirnya istri yang satu bener, Bu, ngambil adonan lemparkan mukanya Aisyah, ceplok satu-satu. Wah, Rasul tersenyum nggih. Masya Allah. Ya. Ini Rasulullah. Jenengan bojone siji nggih. Ribut ae. Subhanallah, Pak. Ya. Jangan nggih, Pak. Masya Allah. Ya. Rasul 9, Pak. Ya, beliau 9. Panglima perang, pemimpin negara, bahkan dunia, nggih. Rasulullah. Ya, tapi lihat beliau itu membantu istrinya. Jahit ini sendiri, nggih, Pak. Baginda Rasul itu nabi kita, Bu. Pak, nggih. Toladan kita. Ya. Kemudian apa? Hari ini fal yaum tempatnya beramal, Bu. Belum dihisab. Jenengan sing jor-joran amal nggih. Mungkin enggak tahu, tapi Allah ya punya malaikat nyatet amalan jenengan, Bu. Jangan takut. Ya, Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah. Itu kaya raya, Bu. Waktu datang ke Madinah, Bu, dia tinggalkan hartanya di Makkah, disaudarakan dengan orang kaya Ansor. Apa kata saudaranya? Abdurrahman, sekarang kita bersaudara. Ayo bagi 2 hartaku dengan kamu. Jenengan wani nawarin ngono, Pak. Bu, ayo Ustaz. Subhanallah. Abdurrahman ya
Bukan sosok yang gampang nerima, Bu. Apa kata Abdurrahman? Aku punya istri 2 katanya, saudara Ansor tadi. Coba kamu lihat yang cantik yang mana, aku ceraikan kamu nikahi. Ya, nek kula panjenengan sami duwe loro sing digake sing sing eleng. Ndak, ini sahabane yang cantik yang mana, nanti aku ceraikan kamu nikahi. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman, Bu? Barakallahu fi ahli wa malik, dulani suk. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tidak usah, terima kasih. Tunjukkan aku pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, Bu. Abdurrahman berdagang. Dan ternyata Abdurrahman bisa mengalahkan kekayaan saudaranya, Bu. Bahkan mengcover kehidupan istri-istri Rasulullah setelah ditinggalkan baginda Rasul Muhammad SAW. Yang memberikan ini Abdurrahman bin Auf. Inilah harta di tangan orang cerdas, Pak. Ya, iya. Berbagi. Apalagi jenengan bisa ngumpulkan ya jamaah sebanyak ini, masya Allah luar biasa, Bu. Ya, luar biasa. Nanti kapan-kapan adakan daurah, ya Pak. Ya. Al-Quran misalnya. Ini saya ditawari guru saya, Dr. Ibrahim Ashirbini, beliau pakar Al-Quran. Ya, dulu pernah 10 hari diserahkan saya temani, Bu. Kemarin ngebel saya, Abu Ahmad, kalau bisa Januari saya ke Indonesia lagi, subhanallah. Saya carikan orang-orang, belum ada yang nerima, Pak. Kalau mau Anur mau nerima, silahkan nanti saya hubungkan, nanti saya terjemahkan, Bu. Keren, kumpulkan anak-anak muda. Ya, ini dekan Fakultas Al-Quran, Bu, di Gambia, Bu. Beliau dari Mesir. Ya, hafal Al-Quran sejak kecil. Kemarin iktikaf 10 hari, Bu, diserahkan membaca 30 juz selesai, Bu. 30 juz. Nek tanah Anur bubar kabeh mengke. 30 juz, Bu. Semalam 3 juz, coba. Wah, dua klater nggih, Bu. Ya, jadi pertama pada Isya 1 juz, kemudian jam 2 malam 2 juz. Ya, ini kuat sekali hafalannya. Dr. Ibrahim Ashirbini, ya, LCMA. Itu guru saya. Ya. Ini baru nawarkan, siapa yang mau ngambil, beliau akan datang. Mudah-mudahan nanti ada yang menerima, gitu. Subhanallah. Orang-orang yang kaya silahkan. Anda itu berjuang dengan harta Anda. Kalau saya dengan ilmu saya, ya, masya Allah. Kemudian apa? Ditutup dengan apa? Besok di yaumul qiyamah itu apa? Tempat dihisap, ndak lagi ada amal, Bu. Duit isra kanggo, Bu. Nggak pakai. Hitungannya kalian apa? Amal. Uang sudah nggak berlaku, Bu, di sana, Bu. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak berguna harta dan anak laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Maka sekarang kalau mampu harus cerdas jenengan. Gak usah mikir nanti anakku apa, Ustaz. Anak bawa rezeki masing-masing, Bu. Iya, Bu. Laras. Iya, anak bawa rezeki masing-masing. Orang tua didik dengan ilmu, pendidikan ilmu, Pak. Bekali mereka dengan ilmu. Biar mereka seperti Mu'ad tadi, Pak. Ya, 2 anak kecil yang luar biasa. Sampai berani maju di medan jihad. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ada satu hadis yang mulia dari Anas bin Malik. Ya. Beliau mengatakan apa? Yadba'ul mayyit thalathah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Ya. Sing ngikuti napa? Mayit ana 3. Ya. Ahluhu keluargane, wa maluhu hartane lan amale. Nggih. Yarji'u ithnani, sing loro balik, sing siji ngancani. Sing balik napa, Bu, Pak? Yarji'u ahluhu wa maluhu.
Kalau kita ditinggal nggih Bu, keluarga kita nggih, ibu-ibu misalnya bapaknya ninggal. Ibu-ibu nunggoni mboten kuburan, Bu. Aku nggawe tenda Ustaz, 7 dina 7 bengi. Mangwani jenengan. Ndak. Cukup mengkubur nggih, mengubur suaminya kemudian dia pulang. Nggih, sedih, iya sedih. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Setelah itu lembaran hidup kita ditutup, Pak. Sama anak ya, yang dicintai, yang dididik dari kecil, tidak mau menemani. Kita akan tidur sendirian, Pak. Nggih. Ditumpake apa? Roda kencana nggih, Pak. Kereta keronco ya kencana, rodane roda menungso. Sing duwe Alphard ora pesen, aku nek mati tumpak kok Alphardku ya, Le. Ndak, Pak. Bahkan rela diusung dengan apa? Ya, bandoso nggih Pak jenenge Pak. Subhanallah. Sudah berangkat ke kuburan, Pak. Ya. Nanti setelah itu dilihat akhir hidup kita. Kalau kita baik, ya sudah. Ya, amalan kita akan mengalir, Bu. Kita dikubur ya, ilmu kita akan menjadikan syafaat. 3 ya, Bu. Amalan seorang hamba ya, ketika anak Adam meninggal ya, in qata'a amalu ila min thalath, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua Pak al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diambil orang lain Pak. Yang ketiga Pak waladun solihun yada'ulah, anak soleh yang apa? Mendoakan orang tuanya. Sepertiga terakhir malam Bu, Pak nggih jenengan angkat tangan jenengan. Doakan bapak ibu jenengan yang sudah meninggal. Ayo jenengan lali mboten Bu, kadang enggak mendoakan gitu. Setiap salat nggih, doakan mereka. Nggih, sujud ketika sebelum salam nggih Pak, itu tempat-tempat doa Bu, antara adzan dan iqamah. Kalau setelah salam itu tempatnya zikir, ya, jangan dibalik. Tempatnya zikir, ya. Itu birrul walidaini ketika orang tua sudah meninggal, Pak Bu. Ya, doakan mereka. Yang kedua, Pak, sedekahkan atas nama mereka. Jangan pelit dengan orang tuanya. Kadang kita anak kita belikan motor yang baru, mobil nggih Bu, kenapa kaplingkan tanah nggih. Bapaknya ibunya yang sudah meninggal menunggu di kuburan, nggak pernah disisihkan untuk mereka. Pelit. Ya, padahal mereka menunggu, Pak. Bapak kita nggih nunggu amalan anaknya, subhanallah. Anak itu hasil apa? Kerja payah orang tuanya. Makanya kalau punya anak soleh luar biasa. Apalagi anaknya hafal Al-Quran, didakwahkan, diajarkan, diamalkan. Nanti di yaumul qiyamah Pak, dipakaikan tajul waqor, mahkota kebesaran. Pengen mboten Pak? Bu, pengen mboten? Subhanallah. Banggaan Bu di sana Bu. Dikenal enggak dikenal di dunia enggak apa-apa Bu, nggih. Enggak apa-apa. Tapi terkenal di langit. Ya. Di dunia nggak dikenal nggak apa-apa. Ada Uwais Al-Qarni ya Pak ya. Itu hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi, maka dia bukan sahabat, turun derajatnya ya. Tapi ini tabiin ya, yang hebat. Ya, sampai Umar dipesan kalau ketemu Uwais minta doa wahai Umar. Coba Umar Pak, siapa Umar? Ya, khalifah yang adil. Yang sampai ketika ada orang Yahudi datang Pak, nyari istananya Umar, apa katanya? Umar gak punya istana, itu tidur di bawah pohon kurma. Sampai terucap di lisan Yahudi ya Pak, kalau terekam mungkin dia malu. Aminta ya Umar, ya, wa adil wa nimta. Sungguh adil kamu wahai Umar, sehingga rakyatmu aman, kamu tidur di bawah pohon kurma tanpa pengawal. Umar bin Khattab masih diminta agar apa? Minta doa kepada Uwais Al-Qarni, Pak.
Sampai akhirnya nunggu Umar nggih kalau ibadah haji nggih. Tanya-tanya, kenal enggak dengan Uwais, kenal enggak dengan Uwais. Akhirnya benar Bu, ditemukan Bu. Umar minta doa. Akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Anda Umar ya, Anda khalifah, Anda sahabat mulia. Kenapa minta doa sama saya? Uwais enggak tahu Pak. Rasul berpesan, wahai Uwais. Ya. Apa yang terjadi Pak? Coba kalau sekarang kita jadi Uwais Pak, apa yang terjadi? Di viral kayaknya Pak. Umar minta doa sama saya. Subhanallah. Enggak Pak. Bahkan ditanya, Uwais kamu mau pergi kemana? Sama Umar Pak. Saya mau ke daerah Irak lah, Kufah. Apakah mau aku minta nih, tuliskan rekomendasi untuk kamu, biar kamu diperhatikan oleh gubernur Irak. Oh enggak usah. Coba kalau kita Pak, pengen nggak Pak? Oh ya bikinkan dua ya. Masya Allah ya Pak. Biar dibantu gubernur. Uwais nggak mau Pak, nggak mau terkenal di dunia. Bahkan ketika apa, gubernur dari ini apa, tahu Pak, minta doa kepada Uwais, Uwais langsung kabur Pak. Ini bahaya ini. Kalau sampai orang-orang tahu ya, Uwais kabur nggak tahu rimbanya Pak. Ini namanya manusia nggak terkenal dunia, tapi apa Pak? Terkenal di langit. Ya, coba kalau kita seperti itu Pak. Kalau kita nggak bisa nih, ya nggak apa-apa, dikenal nggak apa-apa, tapi dalam kebaikan. Ayo bareng-bareng Masjid An-Nur ini kita besarkan, munculkan penghafal Al-Quran dari Masjid An-Nur ini. Loh, ini masya Allah ya. Jenengan nanti dapat pahala Bu, mengalir Pak nih. Jenengan masuk kubur, pahala mengalir terus. Pinten menit meleh Pak? Sudah. Masya Allah ini. Sebagai penutup nggih, ya. Tadi belum selesai ya, daripada jenengan mimpi. Ya. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi kembali apa? Hartanya dan keluarganya sing ngancani napa? Amal, Pak. Maka carilah amal itu, mudah-mudahan aja menjadi teman kita di kubur nggih. Kita meninggal amalan mengalir, Pak. Ini yang bisa disampaikan di subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, menjadikan amal soleh kita semua. Mohon maaf ketika ada perkataan yang tidak berkenan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.